Beh, aku nggak bisa share screen tuh. Oh, saya tak follow dulu. Share screen. Mana lo? Coba dipegang hostnya aja deh. Bentar. Yoi, Bisa udah. nggak? Bisa. Tuh. Kita loh, wes. Ketok. Ya, sip. Sip. Udah, langsung aja. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat lanjutkan masing-masing. Ya wes. Suaraku jelas toh, banter toh? Jelas. Ya, sip. Ya udah, kita hari ini akan belajar tentang neuroanatomi sekilas saja. Nanti kalau aku ada yang salah tolong dibenerin juga. Nah, jadi kita akan belajar dari dasarnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama untuk neuroanatomi kita bagi dua pokok berdasarkan sistem saraf pusat itu sistem saraf itu berada di perifer atau di pusat. Jadi nanti kita bagi dua jadi CNS atau Central Nervous System sama PNS atau Peripheral Nervous System. Nah, Central Nervous System kalau gambarnya di sini itu yang pink. Yang pink itu Central Nervous System, termasuk nanti nervus yang menginervasi mata ini nanti nervus opticus itu juga termasuk ada yang bilang itu termasuk CNS, ada yang bilang itu termasuk PNS. Pokoknya gampangannya kalau udah keluar dari otak dan medula spinalis itu gampangannya itu adalah PNS gitu aja. Ya udah, itu overview dulu sih. Baru nanti terus kita belajar tentang adanya sel saraf. Jadi kan sel saraf kalau kita tahu ada badan sel ya, badan sel sama ada yang namanya akson. Jadi nanti kalau kumpulan badan sel di CNS atau di Central Nervous System itu namanya adalah ganglion. Nukleus. Tapi kalau badan selnya itu nanti berada di luar atau di perifer, itu nanti namanya adalah ganglion, seperti itu. Terus kalau yang di tengah, itu nanti kalau kumpulan akson itu namanya tractus, kalau keluar nanti namanya adalah nervus. Makanya nervus kita ini adalah merupakan kumpulan dari akson-akson yang menjadi satu, kayak gitu. Ya kan, paham? Bawahnya paham itu, CNS yang mana, PNS yang mana, terus habis itu tractus yang seperti apa, terus nukleus yang seperti apa, ganglion yang seperti apa, terus nervus yang seperti apa. Udah, lanjut. Ya udah, kita masuk ke materi yang utama, yaitu nanti kita masuk ke bagian otak terlebih dahulu. Sebelumnya udah dipelajari kan yang semuanya kemarin? Lumayan. Belum. Lumayan. Yang Mana sih praktek kemarin? belum, yang praktek. Anu dong, share itu dong. Copy di chat sini, Weh. Aku lupa, Weh. Wes, mana? Udah tuh. Udah oke. Ya udah. Sebentar. Langsung aja aku bakal share screen PPT Dokter Nanang aja lah, Dokter Nanang. Nah, ini buat anatominya, share screen belum tak ganti. Ribet ya. Review dulu, masih ingat kan cerebrum, terus cerebellum, terus habis itu medula pons, medula oblongata, medula spinalis dan lain sebagainya. Nah, ini aja gambarin aja. Kok nggak bisa dibesarin? Nah, ini ingat, ini adalah cerebrum, nanti ini cerebellum, terus midbrain, pons, medula oblongata, terus spinal cord atau medula spinalis. Nanti ada cervical, thoracal, lumbal sama sakral. Ini nggak boleh lupa, pokoknya nggak boleh lupa ini. Terus habis itu ini adalah PNS atau contoh-contoh PNS, itu ada nervus, ada plexus brachialis. Kalau plexus itu kumpulan dari ini ya, kumpulan dari nervus untuk plexus ya. Terus habis itu ada nervus radialis, nervus medianus, ulnaris dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, ini pokoknya yang struktur-struktur tadi ini jangan lupa. Terus habis itu lanjut ke ini apa namanya? Yang pertama adalah 12 nervus cranialis. Nama beserta fungsinya ya. Nama beserta fungsinya. Oke. Nah, sebenarnya di sini gambarnya lebih enak di sini sih kalau aku mau lihat, tapi kok nggak bisa dibesarin. Oh, bisa. Ya udah. Jadi buat gampangannya nanti ngapalinnya kayak gini. Udah hafal kan nervus cranialis semuanya ada 12. Yang pertama adalah nervus
apa? Olfaktorius. Olfaktorius, 2 optikus, 3 oculomotorius, 4 apa ya? Nuklearis. Nuklearis, 5 Trigeminus. 6 nervus apa namanya? Abuset. Abdusen, terus 7 facialis, 8 Belum nuklear, 9 glossopharyngeus, 10 vagus, 11 accessorius, 12 Oke. Ya udah itu aja. Andri di Nah, aja nih Andri. Itu nanti gampangannya kayak gini. Kalau kalian kan kemarin tak suruh ngapalin namanya beserta fungsinya. Nah, kalau fungsinya itu nanti sama dengan namanya. Kayak misal olfaktorius, olfaktori kan pembau kan, berarti nanti dia buat menghidu. Terus optikus, 2 optikus. Optikus kan berarti kan mata, optik. Tapi matanya itu spesifik. Spesifik matanya kalau 2 itu buat sensorisnya, buat sensoris buat melihat. Terus 3 itu okulomotor. Okulomotor kan berarti okulo. Okulo itu mata, motor itu ya penggerak. Berarti okulomotor yang menggerakkan mata. Jadi nanti fokusnya kalau 346, nervus 346 itu untuk menggerakkan mata kayak gitu. Nah, tapi fungsinya kalian udah tahu kan otot-otot di mata yang buat menggerakin apa aja? Tahu. Yang itu ada musculus rectus medialis, rectus lateralis, rectus superior sama rectus inferior dan lain sebagainya. Itu dihafal juga, Mo. Ya dihafal. Nanti itu kaitannya sama klinis, namanya nanti yang kayak strabismus, diplopia, mitosis, otosis dan lain sebagainya. Saya tak share sih. Nah ini, saya mana ya? Anak. Oke, asistensi 23. Itu harus kalian hafal juga sih. Ini nih. Ini nih. Oke ini. Nah ini. Jadi ini kan nanti berhubungan sama mata ya. Tadi aku nyebutin kalau nervus 346 itu berhubungan sama inervasi mata. Jadi nanti berhubungan sama pergerakan dari mata itu sendiri. Kayak gitu. Nah, tak kasih tahu cara ngapalinnya biar mudah dan nggak terus lupa. Nah, jadi kan di sini kan ada 7 otot. 7 otot. Nah, 7 ini kalau yang levator palpebra superior ini khusus untuk menggerakkan palpebra bagian atas. Jadi untuk membuka menutup mata itu pakainya ini, kayak gitu. Nah, terus ada 6 sisanya. Kalau 6 sisanya itu yang buat menggerakkan si mata itu sendiri. Ngapalinnya gampang sebenarnya. Kalau kalian tahu lokasinya, jadi kan lokasinya ini bayangin ini mata kanan kalian. Udah? Bayangin ini mata kanan kalian. Terus bayangin ini mata kanan kalian. Terus kalian ambil tangan kanan kalian, taruh ke mata. Jadi kan itu, aku tak kan video bentar. Tak pakai baju sih. Ini guys, ngapalin ini guys. Ini misal apa ya? Ini kamera aku balik. Nah, tangan kalian gini. Gini toh, gini. Nah, yang jempol tuh ke lateral. Jadi gampangnya ngapalinnya kayak gitu. Jadi kalau oblique superior itu kan di atas bagian medial sini kan. Nah, itu diinervasi oleh nervus 4. Tapi kalau yang musculus rectus lateralis yang ke lateral itu diinervasi oleh nervus 6 gitu. Paham toh? Dan selain itu, selain dari oblique superior sama rectus lateralis nanti diinervasinya oleh nervus 3 semuanya kayak gitu. Baik nanti rectus superior, rectus inferior, rectus medial, terus obliquus inferior nanti diinervasi oleh nervus 3 kayak gitu. Ngapainnya kayak gitu. Jadi ini nggak boleh lupa. Nanti kaitan klinisnya itu nanti sama misal ada lesi ya, lesi di nervus 6. Nervus 6 kan dia menginervasi bagian lateral. Berarti nanti kalau ada lesi di nervus 6, nanti dia nggak bisa ke lateral. Nanti misal ke lateral, jadi misal ini kedua mata kan kita kan sinkron ya biasanya. Kalau ke kanan semua kayak gitu. Nah, misal mata kita mengarah ke kanan, misal yang lesi adalah di bagian nervus 6 bagian kanan, berarti nanti saat ke kanan dia tetap di tengah. Yang kiri udah ke kanan tapi dia di tengah. Makanya bisa terjadi
yang namanya agak juling dan lain sebagainya itu kayak gitu. Nah, ini nanti manifestasinya klinis, manifestasi klinisnya ke situ sih, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, terus misal nih ada lesi di nervus 3. Berarti nanti misal kanan ada lesi nervus 3, mata kanan ada lesi nervus 3, berarti nanti dia ke lateral bisa, tapi ke medial atau kemana itu agak keganggu kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Itu sih. Terus tapi yang paling sering adalah yang terkena nanti adalah nervus 6. Yang banyak-banyak keluar visual nanti adalah nervus 6 kayak gitu. Soalnya nervus 6 itu nanti yang paling sering gampang buat lesi karena kalau kita tahu sendiri kan dari tempat keluarnya itu sendiri, nervus 6 itu keluarnya kan dari bagian itu ya. 1 2 3 4 5 1 2 2 dari bagian pons ya, dari bagian pons, dan dia itu paling jauh ke mata. Jadi jaraknya itu paling jauh ke mata, jadi makanya dia yang paling gampang lesi itu nervus 6 kayak gitu. Nah, itu kebanyakan nanti kalau di soal itu yang lesi nervus 6, dan kebanyakan klinis nanti yang bakal lesi adalah nervus 6 kayak gitu sih. Terus lanjut. Nah, itu tadi buat yang nervus 3, 4, 6. Terus sekarang nervus 5. Jadi nervus 5 itu adalah nanti yang mempersarafi bagian wajah. Nanti ada nervus 5 itu, kalau nervus 5 ada nervus sensoris sama yang nervus motoris. Udah bisa bedain nggak ya nervus motoris yang mana, nervus sensoris yang mana? Kayak gitu. Kalau yang motoris nanti dia khusus, kalau yang nervus 5 itu nanti biasanya untuk otot-otot mastikatoria atau otot-otot punya. Terus kalau yang sensoris dia nanti menginervasi sensorisnya di bagian wajah kita, dibagi menjadi 3 nanti kayak gitu. Nah, terus habis itu lanjut 3, 4, 6 udah, terus 7 nanti fasialis. Fasialis nanti khusus untuk menggerakkan di wajah kita, otot-otot di wajah kita, misal kayak mimik wajah lah istilahnya kayak gitu. Terus 8 nanti sebagai sensoris untuk keseimbangan dan pendengaran. Terus 9 itu adalah glossopharyngeus. Glossopharyngeus nanti di bagian glosso sama pharyngeus. Glosso itu kan lidah, pharyngeus itu di bagian faring. Terus kalau nervus vagus berarti 10 itu nanti ya macam-macam lah kayak gitu. Terus kalau 11 itu nanti khusus, kalau 11 untuk musculus trapezoideus sama musculus sternocleidomastoideus kayak gitu. Nah, itu nervus accessorius kayak gitu. Terus kalau yang nervus 12 adalah namanya adalah kan hipoglossus kan, hipoglossus. Hipo berarti di bawah, glossus berarti lidah. Berarti dia khusus untuk menginervasi otot-otot di bawah lidah. Makanya dia berfungsi untuk menggerakkan lidah itu sendiri. Kalau nanti ada lesi di nervus 12, nanti jadi yang namanya dysarthria atau yang dikatain dokter Ervina kemarin, itu dysarthria itu adalah lesi nervus 12 atau pelo dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang lesi. Terus ini enggak, udah hafal semua kan tempat keluarnya nervus itu dari mana aja? Namanya. Paling enggak bisa Kira-kiranya. paling enggak bisa gambarnya. gambarnya, paling enggak gambarnya lah. Gambarnya dia keluar. Kalau ada gambarnya sih tahu, tapi kalau bayangin nggak bisa. Oke, gini. Aku kasih jalan permudah biar gampang ngafalinnya. Jadi ngapalinnya kayak gini, 2, 4, 4. 2 itu adalah pertama adalah cerebrum, 2 kedua adalah mesencephalon, terus 4 itu pons, 4 lagi itu adalah medulla oblongata. Jadi ngapalinnya kayak gitu. Jadi nervus 1 dan 2 itu nanti bakal keluar dari cerebrum, terus kalau nervus 3, 4 itu nanti bakal keluar dari mesencephalon, terus kalau nervus yang pons itu nanti bakal ngeluarin nervus 5, 6, 7, 8. Kalau di medulla oblongata itu gampangnya nanti 9, 10, 11, 12 kayak gitu. Gampang toh? Kayak gitu. Itu sih gampangannya. Dan nanti pun nukleusnya atau kumpulan badan sel dari nervus cranialis itu nanti tempatnya tetap sama dengan yang aku sebutin tadi. Kayak gitu. Jadi ngapalinnya sekalian. Yang 2 keluar dari cerebrum, 2 lagi keluar dari mesencephalon, 4 lagi keluar dari pons, dan 4 lagi keluar dari medulla oblongata. Nah, itu nggak boleh lupa sih. Kayak gitu. Nah, terus lanjut. Terus untuk fuchsia tadi udah ya. Terus buat visus tadi juga udah, cara ngapalinnya biar enak kayak gimana. Terus lanjut ke selanjutnya, aku bakal iniin biar kita bisa langsung hubungin ke klinisnya aja sih. Kayak gitu. Mana? Oh, ini nih.
Udah kelihatan toh share screen-ku? Yang baru. Udah. Nah, Udah. ini sambil ngingat tadi klinisnya kayak gimana kalau ada lesi. Jadi kan tadi kan satu adalah nervus olfactorius kan. Satu itu nervus olfactorius, dua itu nervus optikus, 3, 4, 6 itu yang buat menggerakkan bola mata, 5 dan seterusnya gitu. Nah, ini sebenarnya nggak mesti ya. Nggak mesti kalau misal lesi nervus 1 berarti nanti bakal anosmia, lesi nervus 2 bakal anopia dan lain sebagainya. Tapi ini adalah salah satu contoh klinisnya nantinya yang akan ada di klinis itu kayak gini kayak gitu. Tapi ini juga biar mempermudah aja sih, biar mempermudah buat recalling aja kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, ini contohnya adalah yang pertama anosmia. Anosmia kan artinya nggak bisa membau ya. Berarti bukan nggak bisa membau sih. Salah kalau nggak bisa membau. Dia tetap bisa membau, tapi persepsi baunya itu nggak bisa diterima di otak kita kayak gitu. Karena istilahnya kabel buat ke atas, buat ke otak kita itu udah ada lesi, udah rusak, jadinya makanya anosmia itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya kalau klinis nantinya buat lesi di nervus 1 itu beda-beda. Ada yang nanti anosmia, terus habis itu ada hiperosmia, hipoosmia, dan lain sebagainya. Tapi contohnya adalah di sini adalah anosmia gitu. Nah, terus ada nervus 2. Nervus 2 kan optikus kan. Nah, ini kalau ada lesi namanya anopia, dia nggak bisa dia tidak bisa jaras untuk penglihatannya itu terganggu, itu namanya anopia. Nah, nanti sebenarnya klinisnya juga banyak. Kalau kalian ingat itu jaras dari nervus opticus, nanti coba kalian recalling lagi ya buat jaras dari nervus opticus yang menyilang-menyilang itu loh. Yang nanti sebagian lateral habis itu nanti menjadi medial itu loh, yang itu. Visio itu tolong diingat lagi kayak gitu. Nah, nanti klinisnya kalau mata itu banyak. Kalau yang nervus 2 nanti bisa hemianopsia, terus hemianopia atau anopia unilateral aja dan lain sebagainya. Itu nanti tolong dihafalin sendiri gitu aja. Kayak gitu. Jadi nanti itu juga bisa keluar sih. Nanti misal contohnya ada kasus-kasus yang dulu itu kalau endokrin itu ada pembesaran kelenjar hipofisis. Makanya nanti dia bakal banyak menyerang di persilangannya itu, maka nanti klinisnya jadi apa kayak gitu. Gitu biasanya. Nanti soal-soalnya kayak gitu. Terus yang 3, 4, 6 itu strabismus, ptosis sama diplopia. Strabismus ini namanya adalah mata juling. Jadi matanya juling, terus ptosis ini palpebral superiornya itu jatuh. Kalau diplopia itu dia gambarannya kabur. Jadi kalau 3, 4, 6 ini kan kita fokusnya tadi kan untuk menggerakkan bola mata ya. 3 tadi buat muskulus kebanyakan itu di 3, 4 itu khusus untuk obliquus superior dan 6 itu untuk musculus rectus lateralis. Nanti kalau ketika ada lesi di salah satu sisi nanti akan jadi seperti ini. Tinggal nanti yang kena lesi yang mana, yang nervus yang mana. Tadi udah aku jelasin. Nah, strabismus ini mata juling karena misal nih tadi ada lesi di nervus 6 bagian kanan, maka dia yang mata kanan nggak bisa kolateral kan, makanya nanti matanya nggak sinkron antara kanan dan kiri, makanya juga bisa strabismus. Kalau ptosis itu nanti khusus di lesi nervus 3. Karena kalau palpebral superior tadi kan diinervasi oleh nervus 3 kan. Nah, makanya kalau ptosis ini berarti kalau ada ptosis itu nanti adanya lesi nervus 3 kayak gitu. Nah, kalau diplopia itu artinya pandangan ganda ya, pandangan ganda. Jadi kalau diplopia ini sebenarnya dia ini sih gejala klinisnya dari strabismus dan lesi dari nervus penggerak bola mata ini kayak gitu. Jadi kan misal matanya kanan dan kiri itu nggak sinkron, makanya nanti bisa nyebabin yang namanya pandangan kabur kayak gitu. Kalau mata orang normal kan misal salah satu sisi ke depan kan ke depan semua kan, makanya bisa fokus juga. Nah, terus kalau ada lesi di salah satu makanya nanti bisa pandangan ganda atau yang namanya diplopia ini sendiri kayak gitu. Nah, terus yang kalau ada lesi di nervus 5 itu contohnya ada tic douloureux atau nama lainnya adalah trigeminal neuralgia. Nah, trigeminal neuralgia ini sesuai dengan namanya trigeminal ya trigeminal, nervus trigeminus. Terus neuralgia kan berarti kan ada nyeri saraf kan. Berarti trigeminal neuralgia itu nanti ada kelainan nyeri pada nervus trigeminal kayak gitu. Nah, kalau tic douloureux ini khas ya, dia itu nanti untuk sensoris bukan motoris kayak gitu. Sensoris dari nervus 5. Kan nervus 5 tadi kan ada yang sensoris ada motoris. Terus ada Bell's palsy. Nah, Bell's palsy bakal aku iniin. Saya dulu telepon. Iya, Dan? Hah? Neng omah, Cuk. Lagi anu gitu, NFL lah nyari poin
iki piye? Palsu ya tanda tanganku. Palsu aku ora iso kok. Pakai tanda tanganku ya. Loh. Iki we, anu. Kon masuk ke Farida apa Sasa? Nenu. Anu, palsu nih tanda tanganmu karo tanda tangan pakmu. Oh, Pakku ya. Tak kirim Farida sik. Ya. Pak, Bapak. Wis. Nih hilang orangnya. Lagi nelpon. Gue udah bangun tidur tau. Ini udah sampai mana dah? Ini baru nervous cranialis. Baru. Lanjut ya. Wes. Oke. Terus 7. Nah, 7 ini aku fotoin aja. Ada buku enak biar gampang memahami nervous 7. Nervous 7 dari FKUI. Mana tuh? Mana ini nervous 7? Nah, jadi kalau nervous 7 itu nanti kelainannya adalah Bell's palsy. Tapi Bell's palsy ini ya, khusus dia nanti yang paralisisnya itu nervous 7 tapi bagian LMN. Nah, ini aku kasih foto, aku share grup aja. Itu yang penyok gitu nggak sih mukanya? Ya, apa namanya? Perot. Iya, perot. Kok penyok? Penyok apa yuk? Penyok apa anjir? Penyok kayak ditabrak aja penyok. Pelot ya, nggak tahu lah apa. Mana? Nah, ini nervous 7. Coba dilihat di ini aja. Nah, nervous 7 ini kan kita tahu kan. Jadi kalau nervus di cranialis itu biasanya itu dia itu bilateral. Jadi bilateral gitu loh. Kalau misal ini nih, misal piye yang jelas gini ya. Udahlah ini aja, buka ini aja. Pokoknya kalau yang Bell's palsy itu lesinya di LMN. Jadi bukan di UMN-nya kayak gitu. Jadi kalau Bell's palsy itu lesinya di itu loh, yang infranuclear lesion itu loh, di situ kayak gitu. Karena kan kalau nervous 7 ini kan dia mendapatkan persarafan bilateral ya dari korteks serebi yang kanan maupun yang kiri kan. Bisa dilihat jaraknya itu. Nah, kalau nantinya terjadi di lesinya itu di supranuklearnya, maka nanti nggak bakal terjadi Bell's palsy ini gitu. Karena masih ada jarak dari kontralateralnya kayak gitu. Juga nanti kalau ada nuclear lesion itu nanti juga dia nggak bakal terkena yang namanya ini apa Bell's palsy ini sendiri kayak gitu. Karena masih ada silangan dari sisi kontralateralnya. Tapi kalau nanti udah infranuclear lesion atau udah keluar atau dalam bentuk LMN, maka nanti bisa menyebabkan yang namanya Bell's palsy ini sendiri kayak gitu. Bisa dipahami kan gambarnya ini? Udah. Mau nanya. Itu nanti dia bisa kayak gitu, kira-kira kenapa ya? Bisa kayak bisa nggak stroke atau mungkin tumor apa gimana? Kalau Bell's palsy aku belum tahu kasusnya gara-gara apa. Tapi kalau kasus-kasus yang lain tuh kebanyakan tuh kayak gini. Kalau yang kasus-kasus UMN ya. Kalau UMN itu kan berarti kan UMN itu, oh ya aku belum jelasin UMN LMN. UMN itu dia di CNS atau cranial nerve system, di central nervous system. Jadi di otak atau medulla spinalis kan. Tapi kalau LMN itu di PNS atau peripheral nervous system kayak gitu. Nah, nanti contohnya klinis-klinisnya itu biasanya kayak gini. Kalau nanti lesi di UMN itu biasanya gara-gara nanti dia adanya tumor atau tertekan oleh tumor, terus habis itu nanti juga ada stroke, dia nggak dapatin vaskularisasi dan lain sebagainya. Terus kalau di medulla spinalis itu paling banyak nanti gara-gara trauma. Contohnya nanti ketiban kambil, ketiban apa dan lain sebagainya. Atau nanti terkena tabrakan dan lain sebagainya itu biasanya trauma. Tapi kalau yang LMN atau saraf satu persatu itu nanti kebanyakan biasanya karenanya adanya istilahnya tabrakan lah, bukan tabrakan.
adanya misal ya kayak organ satu tuh nabrak yang lain gitu loh. Kayak misal kemarin contoh soal kemarin kan ada herniasi. Herniasi ada banyak macamnya. Kalau contoh kemarin adalah herniasi ungkal. Sekalian bahas yang kemarin ya. Herniasi ungkal. Kalau kita lihat anatomisnya itu ungkal atau ungkus itu di bagian lebus temporal, di bagian medial, dan itu dekat dengan nervus 3. Keluarnya nervus 3. Makanya kalau terjadi herniasi ungkal, contohnya kemarin herniasi ungkal, dia neken ke nervus 3, makanya terjadi gangguan klinis, yaitu adanya lesi nervus 3. Kalau kemarin kan contohnya adalah midriasis. Nah, kalau masih ingat meiosis midriasis, meiosis itu kan pupilnya pupilnya apa sih meiosis? Melebar. Mengecil. Mengecil. Lupa. Gini. Pokoknya kalau melebarkan pupil itu nanti jaras dari parasimpatis kayak gitu. Iya. Melebarkan pupil. Kalau yang mengecilkan pupil itu nanti jaras dari simpatis kan? Kebalik. Kalau membesarkan pupil itu nanti jaras dari simpatis. Kalau mengecilkan pupil itu nanti jaras dari parasimpatis kan? Kayak gitu. Gampangnya kayak gini. Kalau kita kaget lihat hantu dan lain sebagainya kan pupil kita membesar kan? Iya nggak sih? Nggak kebalik ya? Nggak tahu, gue nggak pernah ngeliat hantu. Nggak pernah lihat. Sama. Oh iya, aku juga nggak pernah ya. Kalau lihat soal UB baru. Iya kan? Kalau simpatis kan membesarkan pupil kan? Iya nggak sih? Iya, besar kayaknya. Iya. Oh, kayaknya kebalik Iya. ya? Enggak nggak Apa? sih? Enggak deh kayaknya. Pokoknya Nggak tahu, aku simpati. Kalau kita relax membesar nggak sih? kalau Iya. relax tuh mengecil. Relax mengecil. Kalau misalnya ada Kalau di Raul miosis parasimpatis. Ya, meiosis itu mengecil, parasimpatis. Ayo. Kalau midriasis itu membesar, itu simpatis. Ya, betul. Midriasis membesar ya. Nah, simpatis. Nah, contohnya kemarin kan ada kasus nih. Pasien datang dengan keadaan midriasis. Maka herniasi yang cocok yang bisa menyebabkan midriasis itu apa? Kalau kemarin kan ada banyak pilihannya kan. Tapi yang paling dekat dengan nervus 3 itu adalah yang si ungkal. Makanya jawabannya adalah herniasi ungkal. Nah, kayak gini. Kenapa kok lesi di nervus 3 bisa menyebabkan midriasis? Jadi, guys, kalau mata miosis itu kan parasimpatis. Midriasis itu simpatis. Nah, buat ngemiosisin nih mata, itu tuh butuh jaras parasimpatis. Dan jaras parasimpatisnya itu ada di nervus 3. Kayak gitu. Ada di nervus 3 bersamaan dengan nervus okulomotor. Jadi ada nervus 3 yang khusus buat jaras parasimpatis. Kayak gitu. Kalau kalian ingat ada nukleus Edinger-Weisfall yang berlanjut ke nervus ciliaris, itu namanya. Kayak gitu. Gue pernah denger tuh. Muhammad Agung ya. Ada denger doang. Pernah denger dong. Nah, intinya itu. Kan intinya pokoknya yang diinget-inget aja. Jaras parasimpatis buat pupil itu ada di nervus 3. Gitu ya. Bersamaan dengan nervus penggerak mata yang lain tadi loh. Tadi taunya dia bakal lesi di 3 tuh kita kira-kira gimana ya Mu ya gampangnya? Harus ini sih, harus paham anatominya sih. Gambaran anatominya kayak gimana. Misal contohnya kemarin kan ungkal ya. Ungkal itu Kali aku tuh sumpah. Tak kasih gambar, tak kasih gambar iki we. Tak kasih gambar Google. Kita ngerti tapi nggak tahu keluarnya juga nggak bisa jawab. Ini aja deh, nggak usah. Ini belakangnya. Nah ini loh guys, aduh cilik banget. Ini guys, jadi ini nervus 3 ini kecil ini. Kelihatan nggak? Yang kecil ini. Iya kan? Kan aku tadi udah bilang kalau nervus 3 keluarnya dari mesencephalon. Ini kan daerah pons kan, bukan? Nah ini kecil ini. Makanya kalian harus bisa bayangin, ngapalin gambar keluarnya saraf itu dari mana aja kayak gitu. Nah ini nervus 3 di sini kan? Di sini. Nah daerah ungkal tuh di sini. Ini ungkal ini, namanya ungkal di sini. Ungkal punya nama lain nggak, Bu? Apa ya?
Ungkus. Ungkus atau ungkal. Nah, dia itu sama aja. Anatomiku lemah. Nah, Eh, di situ apanya otak sih? Apanya otak udah? itu di bagian lobus temporalis. Lobus temporalis kan ini kan. Ini lobus Hampir. temporalis. Ini lobus temporalis. Tapi di bagian medial inferior, Nah, itu namanya adalah ungkal. Oh, oke, ingat. Nah, biasanya kayak gini. Kalau itu biasanya kasus-kasusnya itu pada kasus-kasus tekanan intrakranialnya naik. Misal nih, di sini kan dalam cerebrum ini ada ventricle kan? Ada ventricle. Ada ventricle yang diisi cairan atau yang isinya adalah LCS, liquid cerebrospinalis. Nah, ketika liquid cerebrospinalisnya itu eksesif atau berlebihan, nah itu nanti bisa ngebuat terdorongnya si otak ini kayak gitu. Makanya terjadi herniasi kayak gitu sih. Nah, nanti kasus-kasus herniasi itu kalau biar gampang hafalinya, itu kalian harus hafal ini struktur di otak ini sama struktur saraf keluarnya dari mana kayak gitu. Makanya nanti kalau herniasi di mana, nanti yang tertekan nervus apa dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau contoh-contoh kemarin kan tadi yang dijelasin banyak ya, ada herniasi transtentorial, herniasi. Nah itu. Nah nanti dicariin aja itu anatominya di mana. Kalau ungkal tuh di bagian sini. Di bagian sini kan. Mana? Apa? Itu kan yang herniasi supratentorial kan ada yang ungkus, gyrus, stimuli. Nah itu berarti manifestasinya bakal beda-beda ya? Beda-beda. Tapi ini sih, aku nggak tahu kok bisa dibedain supratentorial sama ungkal itu, maksudnya dibedain manifestasi klinisnya kayak gitu loh. Nah intinya tuh sebenarnya nggak bisa dihafalin kayak tabel yang diberiin dokter itu loh, kayak gitu. Sebenarnya nggak bisa dihafalin kayak gitu. Tapi paling sering itu kayak gitu, manifestasi klinisnya. Soalnya dia bakal menekan daerah di dekatnya kayak gitu. Gitu sih. Terus kayak gyrus gitu maksudnya apa sih? Herniasi lateral transtentorial gyrus itu maksudnya apa sih? Misal gini, ada tahu itu nggak? Tentorium cerebelli nggak? Iya tahu. Itu di belakang. Pernah tahu. Nah, di sini kan ada tentorium cerebelli kan? Ya. Nah, di tentorium cerebelli itu ini kan nggak mungkin isinya tentorium cerebelli semua, karena di sini kan ada lewat mesencephalon, pons dan medulla oblongata kan. Nah, di situ tuh ada namanya lubang. Lubangnya itu adalah incisura tentorii, ya gitu. Incisura tentorii buat lewatnya si ini. Nah, makanya nanti dibagi itu herniasinya itu supratentorial atau infratentorial. Kalau infratentorial berarti di bawah dari tentorium cerebelli, itu nanti ada cerebellum, mesencephalon, pons, medulla oblongata dan seterusnya. Tapi kalau supratentorial itu yang cerebrum ini. Kalau infratentorial berarti nanti dia istilahnya herniasi infratentorial berarti kan herniasinya dari bawah ya, dia nanti ke atas. Tapi kalau supratentorial itu nanti dari atas supratentorial nanti herniasi ke bawah kayak gitu. Gitu sih. Karena kan di belakang pons ini kan ada ventricle juga. Kalau ventricle-nya yang berlebihan di sini, otomatis kan yang bakal menekan kan yang dari sini. Maka nanti bisa terjadi herniasi infratentorial kayak gitu. Berarti kalau yang dari infratentorial itu berarti manifestasinya beda juga gitu ya? Beda juga, kayak gitu. Nanti tergantung nervus mana yang terkena. Sebenarnya, ya, kayak misal ya, misal ada herniasi apa ya? Aku nggak bisa nyebutin apa ya. Nah, misal kayak gini. Misal ada herniasi ini nih. Dia menekan nervus 6. Misal dia menekan nervus 6 kan. Ini nervus berapa sih? 7, 8. 6-nya mana ya? 6-nya itu harusnya bareng. Namanya mana tuh? Nah ini nervus 6. Misal nih, nervus 6-nya tertekan nih. Ini yang aku bilang tadi, dia itu perjalanannya jauh banget. Makanya dia sering terkena juga di sini. Kayak misal ada lesi di sini nih. Ada lesi terus eksesif, terus habis itu terjadi herniasi. Herniasinya sampai nekan nervus 6, makanya nanti terjadi lesi di nervus 6. Makanya kalau nervus 6 kan fungsinya buat menggerakkan musculus rectus lateralis, nanti makanya dia nggak bisa lateral karena ada lesi, kayak gitu. Tinggal nanti bagian mana yang tertekan, kayak gitu sih. Paham nggak? Dikit-dikit. Makanya sebenarnya anatominya harus kuat banget kalau neuro tuh.
nangis Yang gue. sering kena apa Mo? Selain nervus 6. Nervus 6, kalau herniasi ungkus, jelas jawabannya nanti nervus 3. Nanti jawabannya midriasis. Karena Kalau girus girus, tuh bukannya cuma apa, girus tuh bukannya itu ya? ini Apa girus. alur-alurnya gitu? Iya, maksudnya jadinya apa tuh nanti? Beda-beda apa gimana? Girus di Ya di beda-beda. apa gitu ya? Aku belum tahu sih maksudnya girus tuh kayak gimana. Ya ini girus semua, ini girus. Iya, girus. makanya girus di lobus apa gitu tergantung mungkin nanti ya. Ya. Tapi dokternya tuh kalau jelasin cuma ini nggak sih, tabel-tabel, nggak dijelasin itu kenapa gitu nggak sih? Iya, makanya bukan ngerti gue. Nah itu. Tapi sebenarnya kalau dijelasin juga ribet sih, banyak banget kayak gitu loh. Makanya dibuat tabel aja itu. Gitu. Tapi kalau ngapalin tabel nggak enak guys. Maksudnya nanti bakal lupa gitu loh. Tapi kalau kalian tahu anatominya nanti kan enak. Nanti bisa kasus apa-apa bisa gitu. Gitu. Lanjut ya. Ini tadi contoh aja, terus lanjut ini. Misal ada lesi. Ya ini tadi contohnya Bell's palsy ya. Kalau Bell's palsy dia kan terkena lesi di nervus 7 yang infratentorial atau yang di infranuklear atau yang LMN yang dia udah keluar dari CNS. Nah, nervus 7 kan ini kan, ini. Nah, ini nervus 7 kan, nervus facialis. Misal dia tertekan atau ada lesi di sini, ya nanti bisa nyebabin yang namanya Bell's palsy itu sendiri gitu. Tapi aku belum tahu spesifiknya itu Bell's palsy itu lebih karena apa etiologinya, itu aku belum tahu. Tapi nanti kalau misal ini ada lesi atau tertekan juga bisa nyebabin gejala yang sama seperti Bell's palsy itu sendiri kayak gitu. Gitu sih. Lanjut ya. Lanjut. Terus misal vertigo sebentar ditelepon lagi aku. Oke. Hah? Aku. 10.250.000. Apalagi sekalian. Wih teteh dini Pak, gue tak kirim Dani. Sun. Yoi, Assalamualaikum. Yuk lanjut. Nah, ini misal vertigo. Misal ada lesi di nervus 8, maka nanti kan kalau nervus 8 kan vestibulokoklear. Vestibulo keseimbangan, koklear buat pendengaran. Nah, nanti kalau jaras buat keseimbangannya itu terganggu, itu nanti bisa ngasilin yang namanya vertigo kayak gitu. Terus dysphagia 9 kan glossopharyngeus kan? Glosso lidah, pharyngeus faring. Nah, dysphagia itu apa sih? Dia nggak bisa menelan ya? Kulit. Ya. Nah, nanti misal ada lesi di nervus 9, contohnya adalah nanti dysphagia kayak gitu. Karena dia buat motorisnya buat menggerakkan makanan di glosopharynx atau di lidah dan faring itu terganggu kayak gitu. Terus kalau lesi di nervus 10 nanti bisa terjadi vagal reflex contohnya. Terus kalau 11 itu contohnya nanti paralisis musculotrapezius sama sternocleidomastoideus. Khas ya kalau 11 ini nanti menginervasi musculotrapezius sama sternocleidomastoideus. Nah, 12 nanti bisa terjadi dysarthria atau pelo atau lidahnya itu bergeraknya nggak bisa luas lah kayak gitu. Karena nervus hipoglossus tadi kan buat menggerakkan si lidah itu sendiri. Kayak gitu. Nah, bahasan pertama udah ya, yang nervus apa? Yang nervus cranialis beserta tempat keluarnya itu tadi. Kayak gitu. Gitu sih. Nanti intinya sama dihafalin fungsinya aja, fungsinya buat apa dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika fungsinya itu terganggu atau terjadi lesi, makanya nanti dia nggak bisa berfungsi. Gitu aja sih nanti mainnya. Itu. Udah? Mau tanya. Yo. Yang SVE, GSE atau apa-apanya itu dihafalin juga kan? Sebenarnya nggak penting-penting amat sih itu. Kita nggak usah ngapalin apa, misal nervus opticus dia apa ya? GSE dan lain sebagainya kayak gitu. Atau apa kayak gitu. Itu menurutku nggak perlu penting amat sih, nggak penting-penting amat sih. Yang penting kita tahu nervus itu namanya apa dan fungsinya buat apa kayak gitu. Baik nanti fungsi sensorisnya ataupun fungsi motorisnya kayak gitu sih. Jadi nggak usah dihafalin banget GVE, GSE dan lain sebagainya itu kayak gitu.
Kalau kita udah tahu fungsinya itu udah nanti bisa istilahnya bisa bayangin sendiri lah kayak gitu. Oke. Kasih. Apa meneh? Udah kan? Lanjut. Tuh, lanjut. Terus aku bakal bahas circulus arteriosus Willisi. Wih. Nah, buat circulus arteriosus Willisi ini sendiri itu sebenarnya penting banget buat adanya apa? Nanti biasanya itu pada gejala-gejala kayak trauma, terus ya itulah SDH, EDH, SAH dan lain sebagainya. Sekalian review aja nanti aku kasih tahu apa ya istilahnya khas-khasnya apa aja kalau ada soal nanti biar bisa langsung bisa. Mana sih? Circulus arteriosus Willisi. Oke, Dokter Nanang. Ini guys, jadi belum keluar ya, saya. Sorry agak nggak jelas ini aku sebenarnya nggak nyiapin buat tentiran sih. Gak apa-apa, coy. Santai, Joy. Saya yang menyesal. Jelas kok. Kitanya yang nggak jelas. Nah ini, Kayaknya kurang lanjut. pintar kita. Otak Ini, bodoh. lanjut. Ini PPT ke semester 2. Ya. Nah, sebenarnya meninges, LCS sama vaskularisasi otak ini kalau saranku ya, kalau kalian baca Raul dulu semuanya, pokoknya istilahnya kalau yang menurutku yang paling penting kalian paham gambarnya dulu sih. Paham gambarnya kayak gimana, terus sampai detail-detailnya itu kayak gimana, kayak gitu. Kalau Nggak gitu. pernah Raul, Nah, ya itu. Aku Terus minjem ini, sama aslep bawahmu. ibunya aku dipinjem ating. Faiza. oh, Minjem. ini Coba nih. nyuruh. Ini. Nah, ini tuh sebenarnya kalian nggak harus ngapal-ngapalin amat. Jadi kalau meninges tuh penting kalian tahu ada 3. Ya meninges sensibel itu ada 3. Nah, ada nanti dura mater, arachnoid mater, sama pia mater. Kayak gitu. Nah, nanti yang penting kalian tuh paham adanya epidural, subdural, sama subarachnoid. Itu nanti yang buat manifestasi adanya trauma, perdarahan, dan lain sebagainya itu biasanya. Kayak gitu. Kalau epidural berarti kan di atas dural kan. Berarti itu letaknya adalah di antara dural dengan tulang. Kalau subdural berarti di bawah dural. Berarti ya di antara dura mater dengan arachnoid. Kalau arachnoid, subarachnoid berarti kan dia di bawah arachnoid. Berarti kan antara arachnoid dengan pia mater kayak gitu. Gitu aja. Nah, nanti manifestasi klinisnya beda-beda guys. Jadi kalau biasanya kan diklasifikasinya 3 kan. Ada EDH, SDH, sama SAH. Nah, kalau EDH itu nanti gambarannya itu bikonkaf. Maksudnya? Ini. Maksudnya Konkav Ini. apa? Gue belum tanya. ngerti ya. Eritrosit di konkav. Ini sering banget keluar UKM PPD nih. Wadidaw. Wadidaw. Jauh amat UKM BPD. UB Ya, belum, satu Bos. soal UB. Ini. Mana ya? Oh ini. Nah, ini tuh EDH kayak gini. Oh ya. Bikonkaf. Di arterinya. Dia bentuknya bikonkaf. Karena kalau kita tahu kan, ini kan EDH berarti kan dia di luar dari dura mater. Sedangkan dura mater itu merupakan lapisan yang tebal dan sulit ditembus kan? Ya kan? Kalau ingat. Nah, itu makanya bentukannya kayak gini. Beda dengan SDH. Kalau SDH itu bentuknya kayak gini. Dia lebih diffus gitu loh. Diffus dan dia bentuknya nggak bikonkaf, tapi dia apa ya? Konkaf sama konveks. Konkafnya karena ada kraniumnya, dia konveks lah. Jadi bentuknya malah cekung gitu loh. Kelihatan nggak? Bisa bayangin nggak? Dia Ini, SDH. Ini nih SDH.
Itu yang dia antara dura mater sama arachnoid itu ya? Benar. Yang mana ya, SDH ya? Nah, ini aja lah. Ini gampangnya kayak gini. Kalau EDH itu gambarannya kayak gini. Karena kan EDH kan di luar dura mater. Dura mater lapisan yang susah buat ditembus. Makanya gambarannya kayak gini. Convex. Tapi kalau SDH itu lebih kayak karena di sini cuma ada SDH kan berarti kan di bawah dura mater kan? Di bawah dura mater kan berarti kan di antara dura mater dengan arachnoid. Nanti makanya gambarannya kayak gini. Dia gitu loh, kalau mau meluas dia bisa lebih longgar gitu loh. Kayak gitu. Karena di dalam ya. Gambarannya Jadi kayak gini. dia batasnya itu kan nggak begitu jelas. Gitu. Batasnya nggak begitu jelas. Kalau dura mater kan dia banget, kuat banget kan, makanya dia jelas banget. Bentuknya bikonkav. Ini khas banget ini. Kalau apa ya? Kalau kata cutting mesti keluar ini UKM PPD, bedain EDH sama SDH. Gitu. Kalau yang Kok IPH dia apa? amat sih sampai UKM PPD? Oh iya, IPH apa itu? IPH ya pecah? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Kalau SAH tahu, IPH. Nah, kalau SAH itu khasnya gimana? Kalau SAH itu subarachnoid kan? Subarachnoid. Bentar. IPH. Kabul. Intrapia. iPhone. Intra keluar ya. Apa sih? Intraperitoneal hemorrhagic. IPH hemorrhage. Intraparenkim. Oh, parenkimal hemorrhage. Oh, parenkim otak. Oke, ya. Nah, ini. Yaitu terus kalau SAH ini nggak khas. Jadi nanti bisa SAH itu nanti manifestasinya bisa darahnya di ini sebenarnya enggak. Ya, bisa nanti kelihatan di apa ya? Pokoknya nggak khas lah kayak gitu. Bisa nanti di sini, bisa nanti di tengah dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kan dia bisa merembes gitu kan di parenkim otak, di tengah-tengah parenkim otak. Karena kan kalau di otak itu kan banyak sulkus-sulkusnya, makanya dia bisa merembes. Gambarannya itu nggak begitu khas. Tapi kalau IPH itu nanti intraparenkimal hemorrhage itu nanti gambarannya biasanya kayak localized gitu loh, di misal di bagian mana kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Pokoknya di tengah-tengah bagian. Walaupun nanti sebenarnya kalau aku pernah baca kasus tuh SAH itu juga bisa yang ada di tengah kayak gini loh. Kayak gitu. Jadi nggak begitu khas kayak gitu. Nah, terus aku mau ngasih tahu aja ini. Jadi kalau bedanya EDH, SDH sama SAH. EDH itu nanti yang terkena adalah arteri meningea. Kalau SDH itu nanti yang terkena vena emisaria atau bridging vein. Bridging itu macamnya bridging vein. Bridging vein. Tapi kalau SAH itu nanti yang kena adalah arteri-arteri yang di dalam. Pokoknya nanti kalau yang kena bagian sirkulus arteriosus bilisi nanti manifestasinya itu SAH. Kayak gitu. Kan sirkulus yang EDH itu yang kena arteri meningea media. Meningea. Kalau yang SDH itu yang kena vena emisaria atau bridging vein. Kan arteri meningea itu kan di luar kan, meninges. Dia memvasularisasi meninges, makanya di luar kan. Nah, di luar berarti kan EDH. Terus kalau vena emisaria itu lebih dalam lagi, itu makanya nanti manifestasinya itu SDH. Nah, kalau SAH, semua nanti yang dari sirkulus arterius bilisi, baik nanti ada ACA atau anterior cerebral artery atau nanti MCA, middle cerebral artery atau nanti PCA posterior cerebral artery, dia nanti manifestasinya adalah jika nanti terjadi perdarahan adalah SAH kayak gitu. Dan nggak khas kayak gitu. Kalau EDH dan SDH itu paling banyak karena ada trauma. Misal contohnya orang jatuh dari motor dan lain sebagainya, kepalanya terbentur. Nanti manifestasinya itu banyak adalah EDH dan SDH. Tapi kalau SAH itu karena pembuluh darahnya di dalam, itu biasanya lebih banyak karena aneurisma kayak gitu. Makanya nanti kalau ada kasus-kasus contohnya pasien dengan hipertensi, terus pasien dengan riwayat hipertensi udah tua dan lain sebagainya, terus pada CT scan tampak gambaran di tengah, nanti kalau lebih jelas lagi, kalau dijelasin dosen itu ada nanti namanya star sign dan lain sebagainya, itu nanti berarti nanti klinisnya adalah SAH kayak gitu. Paling banyak itu kasusnya karena aneurisma SAH. Aneurisma misal nanti bisa di arteri
karotis interna kan dia bagian dari ini kan, dekat-dekat situ kan, dekat-dekat sirkulus arterius wilisi. Nah, nanti bisa juga misal ada aneurisma di atau pecahnya pembuluh darah di MCA atau PCA atau ACA, nanti manifestasi klinisnya adalah SAH kayak gitu. Nah, terus gejala klinisnya selain dari pemeriksaan radiologi atau CT scan, tapi yang paling bagus dan kelihatan tuh biasanya yang paling dilakukan saat aku tuh CT scan sih, kayak gitu. Itu biasanya nanti ada tampak gambaran yang hyperdense. Nanti tinggal CT scan-nya metodenya apa ya? Kan ada banyak, ada DWI dan lain sebagainya tuh. Pokoknya nanti yang paling sering tuh gambarannya pokoknya ada bagian yang hyperdense atau putih ini, itu di bagian perifer itu nanti biasanya curiga EDH atau SDH. Tinggal nanti kita lihat bikonkaf atau convex kayak gitu. Nah, kalau gejala klinisnya yang khas itu adalah kalau EDH itu nanti adanya lucid interval. Lucid interval itu adalah kayak gini. Misal pasien ada keluhan trauma jatuh dari motor. Terus dia itu hilang kesadaran. Terus suatu saat dia kembali normal atau bangun, terus suatu saat dia kehilangan kesadaran lagi. Itu namanya lucid interval. Kayak gitu. Itu nanti kalau kayak gitu, berarti curiganya nanti adalah EDH. Kayak gitu. Paham kan lucid interval? Misalnya ada kasus, pasien dengan riwayat trauma kepala atau riwayat jatuh dari kendaraan bermotor, terus dibawa ke IGD, ada curiga perdarahan, dan pasien pernah sempat kehilangan kesadaran sewaktu terjadi trauma dan sekarang pasien kembali menjadi normal. Nah, berarti itu nanti curiga adalah lucid interval. Berarti nanti curiganya adalah EDH kayak gitu. Walaupun nanti bisa ada gejala-gejala klinisnya yang lain, kayak misal adanya nanti kemerahan di bagian kepala, kayak edem gitu, edem apa ya? Ya istilahnya bukan edem sih, apa namanya lupa. Kayak ada darah yang di kepala kayak gitulah. Walaupun nanti nggak keluar darah keluar ya, maksudnya di dalam kepala ada kayak merah-merah kayak gitu, nanti bisa curiga ke EDH. Tapi yang khas adalah lucid intervalnya itu sendiri kayak gitu. Nah, yang khas lagi kalau lucid interval, kalau pasien ada lucid interval itu nanti, kalau pasien udah normal itu segera dilakukan tata laksana. Jadi nggak boleh nanti nunggu pasien sampai kehilangan kesadaran lagi. Jadi kalau nanti sampai kehilangan kesadaran lagi, biasanya pasien tuh bisa sampai koma dan bisa kadang-kadang bisa mati kayak gitu. Itu sih, itu khasnya pada EDH. Itu ya. Terus kalau SDH aku belum tahu khasnya apa, tapi kalau SAH itu khasnya adalah dia ada kaku kuduk atau meningeal sign. Kayak gitu. Misal nih, ada kasus pasien usia tua 50 tahun dengan riwayat hipertensi. Dan pasien sedang mengalami sakit yang paling berat seumur hidupnya. Dan apa lagi? Tadi aku jelasin apa sih? SDH. SAH. Kaku kuduk. Oh, kaku kuduk ya. Terus dari pemeriksaan kaku kuduk positif, itu nanti berarti langsung SAH. Ciri khasnya itu, dia meningeal sign positif, terus juga dia itu ciri khasnya adalah sakit kepala yang paling berat yang belum pernah dirasakan selama hidupnya, kayak gitu. Pokoknya kalau sakit kepalanya paling berat itu adalah nanti curiganya SAH, kayak gitu sih. Gampangannya kayak gitu. Gitu. Terus kalau SAH tadi bedain meningeal sign-nya sama yang infeksi itu ada demam atau enggak. Kalau ada demam kalau enggak ada demam berarti nanti curiganya SAH kan. Kalau ada demam berarti nanti curiganya adalah meningitis atau meningoencephalitis kayak gitu, yang berhubungan sama meningitis. Gitu. Terus juga kalau ada riwayat hipertensi biasanya mengarah ke SAH. Karena kebanyakan kasusnya SAH adalah kasus aneurisma kayak gitu. Nah, lanjut. Itu buat sirkulus arteriosus wilisnya. Tapi belum tak singgung juga sih. Buat sirkulus arteriosus wilis ini buat meningesnya. Nah, terus kalau sirkulus arteriosus wilisi itu kok ngene Dokter Nanang kayaknya ya. Ini ada yang gambar yang enak mau aku jelasin yang tadi nggak? Yang nervus tadi loh, penekanan nervus tadi loh. Aku Boleh. Boleh. Ini.
Oh, nggak bisa diedit. Mau lah. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Iya kelihatan. Kelihatan. Nah ini dari, wah ini enak banget nih gambarnya. Suka aku. Ini nih, misal kayak gini. Kayak gini, ini penampang dari penampang tampak. Ini dari medial ya. Ini bayangin kepala kalian dibagi menjadi dua dan ini dilihat dari medial. Ini kepala apa istilahnya? Hemisfer cerebri yang kanan dilihat dari medial. Udah? Udah kan? Iya. Nah, terus tadi cara ngapalin nervus cranialisnya kan tadi aku jelasin 2244 ya. 2244. 2 itu berasal dari cerebrum, kan olfaktoris nanti jalannya di sini kan. Terus optikus itu nanti juga di sekitar sini. Ini kan hipofisis kan. Nah, nanti kan kalau kalian ingat nervus optikus itu menyilang hipofisis ini kan. Di dekat sini. Nah, dia keluarnya dari cerebrum. Terus yang keluar dari mesencephalon ini adalah nervus 34. Nanti 3 keluarnya dari sini. Makanya nanti kalau ungkus kan bagian sini. Tapi nggak kelihatan ini ungkusnya. Nah, ungkus itu kalau paling sering nanti nekan nervus 3 ini sendiri. Kayak gitu. Nervus 3, lesi parasimpatis, nanti jadi midriasis sendiri. Terus kalau nervus 4 itu nanti keluarnya dari belakang. Dari belakang sini. Tapi masih masuk di mesencephalon. Terus kalau nervus 5, 6, 7, 8 itu nanti dari pons ini. 5 itu nanti dari brachium pontis. 6 itu nanti dari, lupa aku, dari pokoknya dari sekitar sini lah. 7, 8 itu nanti antara pons sama medula oblongata. Gitu. Tapi nukleusnya itu nanti tetap berada di yang aku jelasin tadi, 2244 tadi, kayak gitu. Terus kalau medula oblongata berarti di sini keluar dari nervus 9, 10, 11 dan 12, kayak gitu. Ini terus ini sekalian pelajar ventricle ya, ventricle. Jadi kalau di bagian otak itu ventricle-nya ada 4 kan, ada ventriculus lateralis itu 2, terus ada ventriculus tertius, sama nanti ada satu lagi itu namanya ventriculus lateralis, ventriculus quartus. Nah, ventriculus lateralis itu di sini, ada kiri, ada kanan. Terus habis itu kalau ventriculus tertius itu nanti di sini. Kalau ventriculus quartus itu nanti di sini. Kalau dari gambar penampang lateral, itu ventriculus lateralis itu di sini, tertius itu di sini, terus quartusnya itu di sini. Nih, ini misal contoh, ada tumor nih, ada tumor di perbatasan antara medula oblongata dengan medula spinalis. Misal ada tumor di sini nih. Otomatis cairan yang di sini atau LCS yang mau ke bawah atau mau keluar, misal terhambat. Misal nanti terjadi pembesaran di sini. Pembesaran di ventricle 4-nya. Ventricle 4 nanti bisa pembesaran di sini karena otak itu jaringannya lunak dan dia terisi cairan berlebihan. Ini cerebellumnya ini terdorong ke atas. Jadi nanti namanya herniasi infratentorial kayak gitu. Ini tentorium guys. Tentorium itu di sini guys. Tentorium. Ini namanya tentorium cerebelli. Kalau dari bawah ke atas itu namanya infratentorial. Pokoknya kalian hafalin organ yang dia nggak sesuai dengan tempatnya itu yang mana, kayak gitu. Kalau infratentorial contohnya cerebellumnya ke atas. Kalau supratentorial itu contohnya dari cerebrumnya ini ke bawah, kayak gitu. Tentunya kalau di sini dekat-dekat sini kan ada ungkus. Ungkus dia ke bawah tentorial, makanya nanti hernia supratentorial, lebih spesifiknya lagi hernia ungkal, kayak gitu. Tinggal nanti yang mana. Nanti mungkin ada tentiran dari Feren buat ngebahas histologinya. Soalnya nanti Anjir. enggak. Kuliah tumor dan malignansi nanti banyak berhubungan sama histologis loh. Ya gitu. Misal meningioma, astrositoma, terus dan lain sebagainya. Iya, lu tahu duluan anjir, lu udah satu blok ya. Gua aja wah, nanti udah kelar satu blok nih. Lu mempersiapkan 5.3 ya, lu udah mempersiapkan 5.3 ya? Enggak, aku belajar neuro doang ini. Oh, benar. Apa? Aduh, ngantuk. Udah gitu kan. Nah, nanti di ituin sama Feren aja lah. Misal
ini sel ependim, terus nanti keganasan ada tumor di situ nanti itu tumornya berasal dari mana dan khasnya apa itu nanti sama Feren aja lah. Aku juga lupa histologisnya. Malignansi belum tak pegang. Lanjut. Dah, ini ya, itu contoh-contoh tadi biar ada agak sedikit tambah gambarannya. Nah, terus guys, ini buat sirkulus arterius sulbisi, kalian kan tahu gambarnya kan, kayak segi 5 gitu kan. Kalian tahu nggak tempatnya di mana sebenarnya? Tempatnya itu kalau di sini di lateral itu di mana? Kalau di gambar ini, di mana? Dari belakang. Ini dari belakang gitu kan? Ya, tempatnya tuh di sini guys. Sirkulus arterius sulbisi itu di sini. Jadi nanti melewati pons kan, sirkulus arterius sulbisinya itu di sini. Dia masih masuk subarachnoid. Ini kan arachnoid mater kan ini kan. Ini subarachnoid kan. Mana toh kursorku? Ini subarachnoid kan masuknya kan. Nah, makanya manifestasi kalau ada perdarahan atau ada aneurisma di sirkulus arterius sulbisi, nanti mekanismenya adalah SAH kayak gitu. Itu udah. Jadi tempatnya tuh di situ, di sini subarachnoid kayak gitu. Udah lanjut. Mana sih gambaran SAH tuh? Ini, nah ini. Ini jelasnya kayak gini guys. Ini pons sirkulus arterius sulbisinya itu di sini. Yang aku tunjuk tadi loh, di situ. Itu udah. Terus dihafalin juga cabang-cabang dari sirkulus arterius sulbisi. Jadi kalau mana sih gambarnya nggak ada yang enak, asam. Oh ini nih. Ini nih. Ini tapi nggak begitu kelihatan. Kelihatan nggak kalian? Oh guys, bisa nge-zoom ya begini. Kelihatan. Ini kan arteri basilaris. Terus bercabang lagi menjadi arteri cerebralis posterior. Ini PCA, ada 2, kanan dan kiri. Terus ini ada arteri carotis interna. Dia nanti bercabang menjadi 2. Ada arteri cerebri media, ini, sama arteri cerebri anterior. Gitu. Nah, sebenarnya klinisnya nanti lebih kayak gini sih. Nah, kalian ngafalinnya kayak gini. Ini yang merah ini, yang merah ini itu divaskularisasi oleh arteri cerebri media. Kalau yang biru Anterior. Kalau yang kuning Posterior. kayak gitu. Posterior. Biasanya kalau S1 itu sih, itu aja sih. Kalau mau daftar spesialis nanti di Masih lama, Boy. Iya, makanya kalau soal-soal PPDS nanti cabang-cabang kecilnya itu dipahami. Nanti gambarannya enggak kayak gini lagi. Ya udah kayak gitu. Udah. Nah, dulu. Terus kalian harus hafalin ACA dan MCA itu cabang dari mana? Tadi aku udah jelasin. Tadi aku ingat, sekarang lupa. Arteri karotis interna. Kalau PCA itu nanti dari arteri vertebralis yang berlanjut ke basilaris, terus jadi PCA kayak gitu. PCA apa? Posterior. Posterior cerebral artery. Nah, ini guys, kemarin ada soal yang dikasih dokter siapa sih? Dokter Seto. Kemarin kan ada soal kayak gini. Pasien dengan kelemahan anggota badan dan lidah ya? Lupa. Nggak tahu, Pak. Ya gitu. Saya. Ini aku bukain aja lah. Bentar. Nih, kemarin soalnya kayak gitu kan. Itu nanti kalian harus ingat vaskularisasi itu tadi. Terus dihubungin sama yang namanya homunculus. Ada yang ingat homunculus? Itu apa sih, Mbak? Yang gambar-gambar muka tangan gitu-gitu nggak sih? Ya, lidah. Itu apa? Dari dulu gua nggak tahu dah. Nah, itu apa yang mempersyarafi gitu nggak sih? Itu pentingnya homunculus itu. Ini yang kayak siluman itu. Kayak siluman, Jir. Soal yang kedua dari dokter Seto kemarin pakainya pemahaman homunculus sama vaskularisasi otak kayak gitu.
Astagfirullah. Saya tak share-in. Ini masalahnya nggak ada Raun. Gimana sih, Po? Meta aja sampai ngomong astagfirullah berarti bahaya banget. Oh ya ini. Hindu nggak ada astagfirullahnya ya? Geblek. Berarti udah bahaya banget. Iya ini. Nah ini guys, ini alah kakek tok asam gambarnya elek banget. Ini. Ini sekalian nanti nge-review nanti ya. Jadi kan ini lobus-lobus di otak beserta gyrus-gyrusnya. Kalau kalian ingat, ini ada gyrus presentral sama gyrus postsentral. Gyrus presentral untuk motorik apa sensorik? Motorik. Gyrus Motorik. postsentral dibuat sensorik. Depan motorik, belakang sensorik gitu aja. Itu. Udah, itu jangan sampai lupa ya, jangan sampai kebalik juga. Ngapal ini piye? Jangan ding, rusuh gitu. Kasih itu. Depan pakai motor gitu aja. Oh ya udah gitu aja. Ikut Feren aja. Gimana? Ya, mau ke depan pakai motor kan? Iya. Nah, itu guys. Si Adan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Nanti kalau ada yang kecepatan po nggak paham ngomong wae gak apa. Nah masalahnya Mas Syaraf susah dipahami. Syaraf memang susah dipahami. Oh. Mana? Apa? PPT yang tadi itu PPT Dokter Nanang. Nggak tahu, aku nyampur aja. Yang penting jelasin. Iya, ada di blog sebelum 23. Yang blog 2.3 Iya, atau PPT Dokter Nanang punya Visterian. 2.3 kalau nggak salah. Punya kita kayaknya. Ada anak. Punya kita kayaknya. Kan Dokter Nanang ada beberapa PPT itu, ada yang otak doang. Ini guys, santai. Nanti sebenarnya kayaknya kalau yang pemahaman anatomi itu cuma pakainya berapa persen ya? 50% lah. Anjir, nggak cuma dong. Yang Astaga, 50% banyak banget. neuro. Terus materi lain kan masih ada neuroinfeksi, kayak malaria, meningitis, encephalitis, kayak gitu kan sebenarnya nggak perlu anatomi kan. Terus ada kasus-kasus lagi kayak apa ya? 50% lebih sih, dikit sih yang nggak anak sih. Kayak epilepsi, Parkinson kayak gitu sebenarnya anaknya nggak begitu kepake. Gitu. Itu sih. Ini tadi udah paham ini kan? Ada yang namanya gyrus presentalis untuk motorik, gyrus postsentralis untuk sensorik. Kayak gitu. Jadi kalian tadi udah bisa bayangin kan antara gambar ini dan vaskularisasinya. Udah, masih bisa bayangin? Masih ingat vaskularisasinya? Kalau arteri cerebri anterior kan di tengah-tengah. Pokoknya di tengah-tengah. Di sinilah, sini. Gitu kan? Iya. Terus kalau ya depan sama tengah-tengah. Sini. Kalau sini kan samping-samping sini kan kan? MCA kan? Media. Belakang itu kan PCA. Iya. Dah. Wes itu nggak boleh lupa. Gambarnya nggak boleh lupa. Kayak gitu. Nah, setelah kalian pahami itu dan tahu depan motorik, belakang sensorik, kalian harus pelajari homunculusnya. Harus kalian hafal homunculusnya. Nih homunculusnya. Homunculus antara sensorik dan motorik itu sama. Ini yang motor ya. Ini gambarnya ini. Ini yang motor. Baik kanan kiri nanti gambarnya seperti ini. Kayak gitu. Ini maksudnya bukan ini yang kanan, bukan yang kiri ya. Itu cuma gambar aja. Udah bisa bayangin ini. Terus tak kasih hafalan guys. Biar gampang hafalinnya. Ini kan banyak banget kan.
Kan susah ngapalinnya kan. Dihafalin dari bawah itu adalah LWT, LBK. Mana LWT? Sik. Itu catatanku di. L, lidah. Oh. Sik, mana sih? Sik, ambil buku. Oh, lidah, wajah, tangan. Oh, lidah, wajah, tangan. Ya kan, ini kan lidah, wajah, tangan. Ya kan? Tangan itu maksudnya sama jarinya loh. Terus LBK itu adalah lengan, arm. Terus B itu badan, trunk. Itu badan kan. K itu adalah kaki. Oke, paham? Dihafalin itu aja, LWT, LBK. LWT, LBK. Ah. Itu dari bawah. Nah, dari bawah. Nanti yang ini juga sama, hampir sama. LWT, LBK juga, tapi di bagian medial sini ada genitalnya. Oh, itu yang sensorik gitu ya. Sensorik. Jadi nanti ini homunculus itu gunanya buat apa, guys? Jadi kan kalian misal ada rangsangan nih, sensorik nih, di tangan. Terus habis itu nanti ada tractus ascendens yang naik. Nah, nanti berakhirnya di korteks itu adalah di bagian sini. Misal kalau tangan, ya di bagian homunculusnya tangan, di sini. Misal kalau ada rangsangan genital, ya nanti dari tractus ascendens itu naik, dan berakhir di korteks cerebrinya itu di bagian sini, kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus kayak gini nih. Ini kok kenapa bisa dihubungin sama vaskularisasi yang tadi? Jadi perbatasannya kayak gini, guys. Tadi kan aku jelasin LWT, LBK. Nah, LWTL itu divaskularisasi oleh MCA. Yang VK itu ACA. Tadi kan inget kan, MCA di samping, ACA kan di tengah sini kan? Ya. Udah paham? Gimana? Ulang. LWT, LBK. LWTL itu divaskularisasi oleh MCA. Anterior. MCA. Media. Terus kalau yang ACA tadi kan di sini, di tengah. Tengah dan depan kan? Karena ini yang dipakai sininya tok, berarti kan dia masuknya ACA tengah kan? Ya enggak? Ya. Intinya gini lah. Perbatasan LWTL sampai sini. Itu MCA. BK itu ACA. Oke? Oke. Nanti juga sama yang sensoris. LWTL dia MCA. Kalau yang BK, badan dan kaki sama genital itu adalah ACA. Nah, kemarin kan kasusnya kayak gini nih, yang di-share sama Dr. Seto. Pasien datang dengan kelemahan di badan dan lidah. Berarti kan karena ada kelemahan itu maksudnya kan berarti kan motoris ya yang terganggu ya, motoris yang terganggu. Kita lihat nih, lengan dan lidah itu di bagian mana homunculusnya? Lengan itu kan di sini kan? Kok lengan sih? Badan dan lidah. Badan apa sih? Apa sih kemarin? Lengan dan lidah apa sih? Lupa aku. Lupa kan ya. Ya itulah. Nah, nanti misal ada kelemahan nih, ada kelemahan di lidah. Berarti yang terkena badan dan misal lengan dan lidah ya, contohnya lengan dan lidah. Itu berarti yang terkena MCA kan? Paham nggak? Ya. Paham. Kayak gitu. Kayak gitu. Itu cara ngapalinnya aja sih. Pokoknya ingetin LWTL itu adalah MCA, BK itu adalah ACA. Kayak gitu. Ini aja sih, buat sendiri aku. Maksudnya nggak diajarin gitu loh. Gitu. Biar gampang aja ngapalinnya. Oke. Udah, ini yang homunculus. Kayak gitu sih. Terus nanti kalau ada kelemahan di PCA itu khas guys. Jadi PCA kan di belakang. Dia nanti memvaskularasi lobus occipital. Misal nanti pasien datang dengan tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat atau penglihatan kabur sesisih atau bagaimana. Nanti misal vaskularisasi yang kira-kira mendapat sumbatan adalah berarti jawabannya
PCA. PCA gitu. Itu yang ACA, MCA, PCA. Biasanya gitu-gitu aja kok yang ini. Yang vaskularisasi kayak gitu. Nah, terus habis sirkulus arteriosus wilisi. Nah, ini baru yang kedua, Cok. Ini udah jam 3. Masih ada 4 bahasan lagi. Lanjut nanti ya, Barasa ya. Oke. Yo. Ini lift dulu apa gimana? Mau dilanjutin nggak? 15. Anut aku. Manut. Yang Kalau lain mau mau nggak? bikin pimpinan part 2 juga nggak apa-apa. Tapi terserah Mohana. Sampai Ya, setengah 5 terserah. aja ya tapi ya. Oke. Ya. 15 ya. Oke. Ya udah ini dulu. Udah, guys. Halo. Saya ini jadi nih, Pi. Gimana? Lanjutin Jadi bingung. 15. Oh, ya udah. Oh, oke, Hostnya kasih aku aja dulu, Mo. Oh iya, Ding. Dulu nggak apa-apa ya. Stop record dulu ya. Ya.